Pernah nggak sih kamu merasa bahwa setiap kali dapat uang, entah itu dari gaji, bisnis, atau bahkan hadiah, rasanya uang itu cepat banget habis? Kamu bingung kemana perginya. Padahal kamu merasa nggak boros-boros amat. Rasanya seperti ada lubang tak terlihat yang menyedot semua uangmu, dan setiap bulan kamu kembali lagi ke titik nol. Atau bahkan minus. Dan kamu mulai bertanya-tanya, apakah ini salahku? Atau memang hidup sekarang sudah terlalu mahal? Nah, mungkin kamu belum sadar bahwa persoalan utamamu bukan cuma soal penghasilan. Bukan cuma soal kebutuhan hidup yang makin tinggi. Tapi soal cara berpikirmu terhadap uang. Ya, mindset. Cara kamu memandang uang, memperlakukan uang, dan mengambil keputusan keuangan setiap harinya. Semuanya dipengaruhi oleh mindset yang terbentuk sejak lama, seringkali tanpa kamu sadari. Dan inilah yang menarik. Mindset finansial itu bukan bawaan lahir. Bukan takdir. Bukan sesuatu yang nggak bisa diubah. Justru sebaliknya, kamu bisa mengubahnya. Dan perubahan mindset ini bisa berdampak besar. Sangat besar. Bahkan bisa jadi ini adalah titik balik hidupmu. Karena begitu kamu mulai berpikir dengan cara yang berbeda tentang uang, kamu akan melihat peluang yang selama ini tidak terlihat. Kamu akan mulai mengambil keputusan yang lebih cerdas. Dan kamu akan lebih siap menghadapi tantangan finansial dalam hidupmu, bukan lari darinya. Makanya, video ini dibuat bukan hanya untuk memberi informasi, tapi untuk menantang kamu. Mengajak kamu untuk menelusuri lebih dalam ke dalam dirimu sendiri. Dan menemukan pola pikir yang mungkin selama ini jadi penghalang terbesar kamu dalam membangun kehidupan finansial yang sehat dan stabil. Kalau kamu serius ingin hidupmu berubah, terutama dalam hal keuangan, maka kamu harus mulai dari sini. Dari mindset. Mindset finansial itu bisa jadi kunci yang membuka pintu rezeki yang lebih besar, atau sebaliknya, bisa jadi rantai yang membelenggu kamu di tempat yang sama selamanya. Karena itulah, penting banget untuk kita bahas secara dalam, secara jujur, dan tanpa basa-basi. Mari kita mulai dari satu hal yang sering banget jadi akar masalah. Keyakinan bahwa uang adalah sesuatu yang buruk. Mungkin kamu pernah mendengar kalimat, uang adalah sumber kejahatan. Atau, orang kaya itu serakah. Atau bahkan, yang penting bahagia, nggak usah kaya-kaya amat. Nah, kalimat-kalimat seperti itu bisa terdengar bijak. Tapi tanpa disadari, bisa membentuk mindset negatif tentang uang. Akibatnya, kamu jadi merasa bersalah setiap kali ingin punya lebih banyak uang. Kamu merasa tidak nyaman ketika ingin sukses secara finansial. Padahal, uang itu netral. Uang itu hanyalah alat. Ia bisa dipakai untuk kebaikan, bisa juga untuk keburukan. Semua tergantung siapa yang memegangnya dan bagaimana ia menggunakannya. Kalau kamu punya uang lebih, kamu bisa bantu keluarga. Kamu bisa bersedekah. Kamu bisa bantu teman. Kamu bisa hidup dengan lebih tenang dan tidak menyusahkan orang lain. Tapi kalau kamu terus memelihara mindset bahwa uang itu jahat, maka secara tidak sadar kamu akan menolak kekayaan. Kamu akan sabotase dirimu sendiri setiap kali ada peluang datang. Mindset seperti ini banyak banget ditemukan di masyarakat. Apalagi kalau kita tumbuh dalam lingkungan yang memandang kaya itu buruk. Kadang kita nggak sadar bahwa selama ini kita dibesarkan dalam budaya yang membatasi cara kita berpikir tentang kekayaan. Kaya dianggap pamer. Uang dianggap tabu. Orang yang ambisius dianggap serakah. Akhirnya, kita memilih aman. Kita hidup biasa-biasa aja. Kita menghindari pembicaraan soal keuangan, karena takut dianggap matre, atau takut dikira sombong. Padahal, membicarakan uang bukan berarti kamu tamak. Justru dengan membicarakan uang secara terbuka dan sehat, kamu bisa mengambil keputusan yang lebih bijak dan tidak asal-asalan. Salah satu mindset yang perlu diubah juga adalah pola pikir konsumtif. Banyak orang berpikir bahwa uang yang datang harus segera dinikmati. Mumpung masih muda. Hidup cuma sekali. Kerja keras ya harus dibayar dengan liburan atau barang mahal. Kalimat-kalimat ini sering terdengar keren di media sosial. Tapi kenyataannya, banyak orang terjebak di lingkaran setan. Kerja keras, gajian, belanja, habis stres, kerja keras lagi. Dan siklus itu terus berulang, tanpa ada pertumbuhan finansial sama sekali. Coba pikirkan,
Ketika kamu dapat gaji pertama, apa yang kamu lakukan? Sebagian besar orang langsung beli sesuatu sebagai hadiah untuk diri sendiri. Itu nggak salah. Tapi kalau setiap kali dapat uang kamu langsung merasa wajib menghabiskannya demi self-reward, maka kamu tidak sedang memberi penghargaan pada dirimu. Kamu sedang menjebak dirimu dalam kebiasaan yang tidak sehat. Self-reward itu penting. Tapi bukan berarti setiap momen harus dirayakan dengan pengeluaran besar. Kadang penghargaan terbaik adalah tabungan, atau investasi, atau rasa tenang karena kamu tahu bahwa kamu sedang membangun masa depan yang lebih baik. Itu juga bentuk cinta diri yang jauh lebih nyata. Kemudian, ada juga mindset, uang harus dikejar. Banyak orang hidup dalam perlombaan mengejar uang. Bekerja siang malam, bahkan rela mengorbankan kesehatan, waktu bersama keluarga, atau kebahagiaan pribadi demi uang. Ini mindset yang berbahaya. Karena kalau kamu berpikir bahwa uang harus selalu dikejar, kamu akan terus merasa kurang. Tidak peduli seberapa besar penghasilanmu, kamu akan tetap merasa tertinggal. Karena kamu terus melihat ke atas. Kamu bandingkan dirimu dengan orang lain. Dan kamu lupa bersyukur. Mindset yang lebih sehat adalah, uang itu harus dikelola, bukan dikejar tanpa arah. Kalau kamu bisa mengelola uang dengan baik, maka uang yang sedikit pun bisa mencukupi. Tapi kalau kamu terus mengejar tanpa tahu tujuan, kamu akan kelelahan sendiri. Dan akhirnya, kamu kehilangan hal-hal penting dalam hidupmu yang sebenarnya jauh lebih berharga daripada uang. Kita juga harus membahas soal mindset ketergantungan. Banyak orang secara tidak sadar menggantungkan harapan finansialnya pada orang lain atau pada sesuatu di luar dirinya. Misalnya, berharap naik gaji dari atasan, berharap dapat warisan dari keluarga, berharap pemerintah memberi bantuan, berharap harga-harga turun, atau bahkan berharap pasangan yang nanti dinikahi akan jadi solusi dari semua masalah finansial. Mindset ini berbahaya karena membuat kita pasif. Kita menunggu, kita berharap, tapi kita tidak bertindak. Padahal, tanggung jawab keuangan itu seharusnya kita pegang sendiri. Harapan boleh, tapi tidak bisa jadi strategi utama. Kalau hidupmu tergantung pada keputusan orang lain, maka kamu akan terus hidup dalam ketidakpastian. Kamu akan mudah kecewa, mudah putus asa, dan mudah menyerah ketika harapan itu tidak terwujud. Mulailah dengan membangun mindset kemandirian. Tanyakan pada diri sendiri, apa yang bisa aku kontrol hari ini agar kondisi keuanganku lebih baik dari kemarin? Mungkin jawabannya adalah belajar skill baru. Mungkin menata ulang pengeluaran. Mungkin menunda belanja, atau bahkan mungkin belajar investasi dengan benar. Kuncinya adalah kamu harus merasa bahwa kamu punya kendali, bahwa kamu bisa melakukan sesuatu, dan bahwa kamu tidak sepenuhnya korban keadaan. Lalu, ada juga mindset takut kehilangan. Banyak orang enggan menginvestasikan uangnya karena takut rugi, takut kalau uangnya hilang, takut ditipu, takut salah langkah. Akibatnya, mereka lebih memilih menyimpan uang di tempat yang aman, tapi tidak bertumbuh. Misalnya, disimpan saja di rekening tabungan biasa tanpa bunga, atau bahkan hanya disimpan di rumah dalam bentuk tunai. Masalahnya, dalam dunia finansial modern, terlalu aman justru bisa jadi terlalu berisiko. Karena inflasi tidak akan berhenti. Nilai uang akan terus tergerus dari tahun ke tahun. Kalau uangmu hanya diam, maka nilainya akan menurun. Kamu merasa uangmu tidak berkurang karena angkanya tetap sama, tapi daya belinya menyusut perlahan. Untuk itulah, mindset tentang risiko harus diubah. Risiko itu bukan untuk dihindari, tapi untuk dipelajari dan dikelola. Kita perlu belajar membedakan antara risiko yang bisa diterima dan risiko yang harus dihindari. Misalnya, investasi di instrumen yang jelas dan legal itu risiko yang bisa dipelajari. Tapi investasi bodong yang menjanjikan untung cepat, itulah risiko yang seharusnya dihindari. Berani mengambil keputusan dalam keuangan bukan berarti nekat, tapi berarti kamu mau belajar, mau berkembang, dan tidak membiarkan rasa takut mengendalikan hidupmu. Karena dalam hidup ini, tidak ada pertumbuhan tanpa keberanian untuk mengambil langkah. Selanjutnya, kita perlu bahas soal mindset jangka pendek. Ini salah satu penyebab utama kenapa banyak orang sulit membangun kekayaan.
Karena mereka hanya fokus pada hari ini, pada minggu ini, atau pada bulan ini. Mereka tidak berpikir tentang 5 atau 10 tahun ke depan. Semua keputusan keuangan diambil berdasarkan kepuasan sesaat. Contohnya, orang lebih memilih membeli smartphone baru karena mumpung ada diskon, padahal barang yang lama masih bisa dipakai. Mereka lebih tertarik mengikuti tren gaya hidup, ikut-ikutan teman, supaya terlihat keren. Padahal, semua itu bukan kebutuhan. Dan semua itu membawa konsekuensi jangka panjang, cicilan menumpuk, tabungan kosong, dana darurat tidak ada. Mindset jangka panjang adalah kemampuan untuk menunda kepuasan hari ini demi hasil yang lebih besar di masa depan. Ini bukan hal mudah, tapi ini adalah kemampuan yang membedakan antara orang yang sekadar bertahan dan orang yang bertumbuh. Orang yang sukses secara finansial bukan karena mereka beruntung, tapi karena mereka punya kedisiplinan untuk berkata, tidak, hari ini, agar bisa berkata, iya, pada sesuatu yang lebih besar nanti. Mereka tidak tergoda untuk menghabiskan semua yang dimiliki sekarang. Mereka menabung. Mereka berinvestasi. Mereka membangun aset. Mereka berpikir ke depan. Dan hasilnya, mereka punya pondasi keuangan yang kuat saat orang lain panik ketika krisis datang. Satu lagi mindset yang sering menyesatkan adalah berpikir bahwa penghasilan besar otomatis membuat kita kaya. Ini adalah ilusi yang sangat umum. Banyak orang berpikir, kalau aku bisa dapat 20 juta sebulan, hidupku pasti tenang. Atau, kalau aku sudah jadi manajer, semua masalah keuanganku selesai. Padahal kenyataannya, tidak selalu begitu. Faktanya, banyak orang berpenghasilan besar tapi tetap hidup dari gaji ke gaji. Kenapa? Karena gaya hidupnya ikut naik. Setiap kenaikan penghasilan langsung dibarengi dengan kenaikan pengeluaran. Dulu makan cukup di warung, sekarang harus di kafe. Dulu naik motor, sekarang cicil mobil. Dulu tinggal di kos, sekarang harus sewa apartemen. Dan siklus ini terus berulang. Naik gaji, naik juga pengeluaran. Akhirnya, tetap nggak punya tabungan. Tetap stres soal uang. Inilah kenapa mindset mengelola uang lebih penting daripada sekadar mencari uang. Uang yang masuk besar tapi dikelola sembarangan, hasilnya tetap kacau. Tapi uang yang masuk kecil tapi dikelola dengan baik, bisa jadi awal dari kekayaan. Karena itu, kalau kamu belum bisa mengelola uang 1 juta, jangan harap bisa bijak saat pegang 10 juta. Ujian sejati bukan pada seberapa besar uang yang kamu punya, tapi seberapa bijak kamu mengatur yang kamu punya sekarang. Kemudian, kita juga perlu menyentuh mindset pembenaran. Ini adalah kebiasaan membela diri atas keputusan keuangan yang sebenarnya tidak sehat. Misalnya, aku butuh liburan biar waras. Atau, sekali-kali nggak apa-apa beli mahal, toh hidup cuma sekali. Atau yang paling klasik, nanti juga bisa dicicil pelan-pelan. Kalau sesekali, mungkin memang tidak masalah. Tapi kalau ini jadi kebiasaan, maka kamu sedang membangun mental yang lemah terhadap uang. Kamu sedang melatih diri untuk selalu mencari alasan, bukan solusi. Kamu membenarkan gaya hidup yang tidak sesuai kemampuan. Dan akhirnya, kamu terjebak dalam pola konsumsi yang tidak kunjung selesai. Jujur pada diri sendiri adalah langkah penting dalam membangun kekuatan finansial. Tidak semua keinginan harus dituruti. Tidak semua kebutuhan harus dipenuhi sekarang. Ada waktunya kamu harus menunda. Ada waktunya kamu harus menahan diri. Karena kamu sedang membangun sesuatu yang lebih besar dari sekadar kenyamanan sesaat. Ada juga mindset kompetitif yang sering kali merusak. Banyak orang terjebak dalam perlombaan diam-diam dengan orang lain. Entah itu teman, saudara, rekan kerja, atau bahkan orang asing di media sosial. Melihat orang lain beli mobil baru, langsung merasa harus juga punya mobil. Melihat teman liburan ke luar negeri, langsung merasa harus membuktikan bahwa kita juga bisa. Padahal mungkin kondisi keuangan kita tidak memungkinkan, tapi karena gengsi, semua jadi dipaksakan. Ini bahaya. Karena mindset seperti ini tidak mendorong kita untuk tumbuh dari dalam, tapi mendorong kita untuk membuktikan sesuatu yang sebenarnya tidak perlu dibuktikan. Akibatnya, banyak keputusan finansial yang diambil bukan karena kebutuhan atau rencana jangka panjang, tapi karena dorongan emosional sesaat. Dan sayangnya, banyak keputusan keuangan yang lahir dari emosi, berujung penyesalan di kemudian hari.
Kita perlu belajar merasa cukup. Bukan berarti pasrah, tapi sadar bahwa perjalanan hidup setiap orang itu berbeda. Rezeki orang beda-beda. Timingnya juga beda. Yang penting bukan seberapa cepat kamu sampai di tujuan, tapi seberapa konsisten kamu melangkah ke arah yang benar. Tidak perlu membandingkan pencapaianmu dengan orang lain, cukup bandingkan dirimu hari ini dengan dirimu yang kemarin. Ketika kamu berhenti fokus pada orang lain dan mulai fokus pada perbaikan dirimu sendiri, kamu akan lebih tenang. Kamu akan lebih bijak dalam mengambil keputusan. Dan kamu akan lebih mudah membangun kehidupan finansial yang stabil dan sehat. Satu mindset lain yang sangat umum tapi perlu dikritisi adalah mindset sudah terlambat. Banyak orang yang merasa bahwa karena mereka sudah berumur atau sudah terlanjur salah langkah, maka tidak ada gunanya lagi memulai perencanaan keuangan. Mereka berpikir bahwa semua sudah terlambat, jadi mending dijalani saja seadanya. Padahal, tidak pernah ada kata terlambat untuk berubah. Tidak pernah ada kata terlambat untuk belajar. Tidak pernah ada kata terlambat untuk memperbaiki pola hidup dan pola pikir. Mungkin kamu tidak bisa kembali ke masa lalu, tapi kamu bisa menciptakan masa depan yang berbeda. Bahkan perubahan kecil sekalipun bisa membawa hasil besar kalau dilakukan dengan konsisten. Mulailah dari manapun kamu berada saat ini. Apakah kamu punya utang? Apakah kamu tidak punya tabungan? Apakah kamu belum pernah belajar investasi? Tidak masalah. Yang penting adalah kamu mulai hari ini. Kamu mulai mencari tahu. Kamu mulai belajar. Kamu mulai mengubah kebiasaan lama. Karena perubahan besar itu selalu dimulai dari langkah kecil yang diambil dengan kesungguhan. Lalu ada juga mindset, semua harus instan. Ini sangat berbahaya di era sekarang. Media sosial dan internet membuat kita terbiasa melihat hasil orang lain, tapi tidak melihat prosesnya. Kita melihat orang sukses, punya rumah, mobil, bisnis, tapi kita tidak tahu berapa tahun mereka berjuang, berapa kali mereka gagal, dan seberapa banyak pengorbanan yang sudah mereka lakukan. Karena terbiasa melihat hasil instan, kita jadi tidak sabaran. Kita ingin langsung kaya. Kita ingin hasil cepat. Akhirnya, kita terjebak dalam skema cepat kaya, ikut investasi bodong, atau mengambil risiko besar tanpa perhitungan. Dan ketika semuanya hancur, kita menyalahkan takdir. Padahal, kekayaan sejati dibangun dengan proses, dengan kerja keras, dengan kesabaran, dan dengan perencanaan yang matang. Orang yang betul-betul mapan secara finansial biasanya tidak mencari jalan pintas. Mereka fokus membangun pondasi. Mereka tidak peduli terlihat lambat. Yang penting langkah mereka stabil dan arah mereka jelas. Kita juga perlu membongkar mindset, uang adalah tujuan akhir. Banyak orang yang berpikir bahwa hidup yang ideal adalah hidup dengan banyak uang. Padahal, uang hanyalah alat. Tujuan hidup bukanlah menumpuk uang sebanyak mungkin, tapi bagaimana uang itu bisa membawa dampak dalam hidupmu dan hidup orang-orang di sekitarmu. Kalau kamu menjadikan uang sebagai tujuan akhir, maka kamu akan terus merasa kurang. Karena tidak ada batasan pasti tentang cukup bagi orang yang menjadikan uang sebagai satu-satunya tolok ukur. Tapi kalau kamu menjadikan uang sebagai alat untuk mencapai kebebasan, untuk membantu orang lain, untuk memperluas makna hidupmu, maka uang tidak akan mengendalikanmu. Kamu yang akan mengendalikan uang. Mindset ini penting, karena banyak orang yang akhirnya merasa hampa meskipun mereka punya banyak uang. Mereka bingung harus apa. Mereka merasa kosong. Karena mereka lupa bahwa uang tidak akan pernah bisa membeli makna hidup. Tapi uang bisa digunakan untuk menciptakan kehidupan yang bermakna, kalau kamu tahu tujuanmu. Berikutnya, kita harus menyinggung soal mindset, santai dulu, nanti juga ada rezeki. Mindset ini terdengar positif, karena penuh harapan. Tapi bisa jadi jebakan kalau dijadikan alasan untuk tidak mengambil tindakan. Rezeki memang datang dari Tuhan, tapi Tuhan juga menyuruh kita untuk berusaha. Kalau kita hanya duduk menunggu tanpa melakukan apa-apa, maka yang datang bukan rezeki, tapi kekecewaan. Banyak orang menggunakan kata nanti untuk menunda tanggung jawab finansial. Nanti aja nabungnya kalau gajinya udah naik. Nanti aja investasinya kalau sudah ngerti. Nanti aja bikin anggaran kalau udah ada keluarga.
Dan akhirnya, semua hanya jadi wacana. Tidak ada perubahan yang benar-benar terjadi. Kalau kamu ingin hidupmu berubah, kamu harus mulai sekarang. Sekecil apapun langkahnya, lebih baik daripada tidak melangkah sama sekali. Tidak ada waktu yang lebih baik untuk mengatur keuangan daripada hari ini. Karena setiap hari kamu menunda, kamu sedang kehilangan potensi masa depan yang lebih baik. Dan berbicara soal masa depan, ada satu mindset yang harus dimiliki oleh semua orang yang ingin hidup tenang secara finansial, mindset perlindungan. Banyak orang terlalu fokus pada menambah penghasilan dan melipat gandakan uang, tapi lupa melindungi yang sudah dimiliki. Mereka lupa pentingnya asuransi. Mereka lupa pentingnya dana darurat. Mereka lupa bahwa dalam hidup ini, selalu ada kemungkinan hal buruk terjadi. Tanpa perlindungan finansial yang memadai, semua yang sudah kamu bangun bisa hilang dalam sekejap. Sakit, kecelakaan, kehilangan pekerjaan, semua bisa terjadi kapan saja. Dan jika kamu tidak siap, kamu bisa terpuruk. Karena itu, bagian dari mindset sehat adalah mempersiapkan kemungkinan terburuk, bukan karena pesimis, tapi karena realistis. Dana darurat, asuransi kesehatan, dan perlindungan lainnya bukan hanya untuk orang kaya. Justru ini adalah pondasi penting agar kamu tidak jatuh terlalu dalam saat badai datang. Dan ketika kamu punya perlindungan yang cukup, kamu bisa melangkah lebih percaya diri dalam mengambil risiko yang sehat untuk masa depanmu. Ada juga mindset, aku nggak paham soal keuangan, jadi biar saja apa adanya. Ini sering jadi alasan untuk tidak belajar. Banyak orang merasa bahwa dunia finansial itu terlalu rumit, terlalu teknis, terlalu banyak istilah asing. Jadi mereka memilih untuk tidak menyentuhnya sama sekali. Akibatnya, mereka menyerahkan semua keuangan pada pasangan, pada orang tua, atau bahkan pada nasib. Padahal, pengelolaan keuangan adalah bagian dari tanggung jawab pribadi. Kamu tidak perlu menjadi ahli ekonomi atau akuntan untuk bisa mengatur uangmu sendiri. Yang kamu butuhkan adalah kemauan untuk belajar hal-hal dasar. Bagaimana cara membuat anggaran? Bagaimana cara menabung? Apa itu aset dan liabilitas? Bagaimana investasi bekerja? Dan bagaimana cara melindungi keuangan dari risiko tak terduga? Semua itu bisa dipelajari perlahan. Tidak harus sekaligus. Tidak harus langsung paham semuanya. Tapi yang penting, ada langkah nyata untuk meningkatkan literasi keuanganmu setiap hari. Karena setiap ilmu yang kamu pelajari hari ini, bisa menyelamatkanmu dari keputusan buruk di masa depan. Pernahkah kamu mendengar orang berkata, saya kerja keras, tapi tetap saja nggak kaya-kaya? Ini sering terdengar, dan seringkali lahir dari mindset keliru tentang hubungan antara kerja keras dan hasil finansial. Kerja keras memang penting, tapi kerja keras tanpa strategi bisa membuatmu capek tanpa hasil. Kamu bisa kerja dari pagi sampai malam, tapi kalau tidak ada arah yang jelas, tidak ada peningkatan skill, tidak ada pengelolaan uang yang baik, maka hasilnya akan tetap sama. Mindset yang lebih sehat adalah kerja cerdas. Bukan berarti kamu tidak bekerja keras, tapi kamu memastikan bahwa setiap usaha yang kamu lakukan memiliki arah. Kamu tahu kenapa kamu bekerja. Kamu tahu bagaimana mengelola hasil dari kerja keras itu. Dan kamu punya strategi jangka panjang, bukan sekadar hidup dari gaji ke gaji. Kerja cerdas juga berarti kamu belajar mengembangkan potensi dirimu. Kamu tidak puas dengan zona nyaman. Kamu belajar hal baru. Kamu menambah skill. Kamu mencoba peluang lain. Kamu berpikir ke depan, karena dunia terus berubah. Dan kalau kamu tidak ikut berubah, kamu akan tertinggal. Mungkin kamu bisa bertahan sekarang, tapi bagaimana dengan 5 tahun ke depan? Banyak orang juga punya mindset bahwa satu-satunya jalan untuk sukses secara finansial adalah bekerja di tempat yang bagus dengan gaji besar. Padahal, banyak orang yang justru menemukan kebebasan finansial lewat jalur yang berbeda, usaha sendiri, investasi, atau pengelolaan keuangan yang bijak walau dengan penghasilan kecil. Intinya bukan di mana kamu bekerja, tapi bagaimana kamu mengelola dan mengembangkan apa yang kamu punya. Kita juga perlu bahas tentang mindset, biar nanti anak-anak yang mikir. Ini sering terdengar di generasi yang sudah berumur. Banyak orang tua yang berpikir bahwa masa tua adalah tanggung jawab anak. Bahwa setelah mereka pensiun, sudah sewajarnya kalau anak-anak mereka yang menggantikan dan menanggung kebutuhan hidup orang tuanya.
Ini memang bagian dari budaya kita yang kental dengan nilai kekeluargaan. Tapi jika dipelihara terus, bisa jadi beban yang sangat berat bagi generasi selanjutnya. Anak-anak bukanlah dana pensiun. Mereka bukan penanggung utang. Dan mereka juga punya hidup mereka sendiri yang perlu dibangun. Kalau kita benar-benar mencintai anak kita, maka kita harus berusaha mandiri secara finansial, setidaknya sampai mereka cukup stabil dalam hidupnya. Mindset ini akan melahirkan generasi yang lebih sehat secara keuangan. Anak-anak tidak harus dibebani sejak muda untuk membayar kesalahan finansial orang tuanya. Sebaliknya, dengan perencanaan yang baik, justru kita bisa menjadi pemberi warisan, bukan beban. Bukan hanya warisan materi, tapi juga warisan ilmu, nilai, dan contoh hidup yang bijak. Dan ini semua dimulai dari satu hal, perubahan mindset. Mindset yang juga tak kalah penting untuk diubah adalah anggapan bahwa kesuksesan finansial itu hanya untuk orang-orang tertentu. Mungkin kamu pernah berpikir, aku dari keluarga biasa aja, mana mungkin bisa kaya? Atau, aku nggak punya koneksi, jadi hidupku begini-begini aja. Ini mindset yang membatasi, membuatmu berhenti mencoba sebelum benar-benar memulai. Kesuksesan finansial memang tidak mudah, tapi bukan berarti mustahil. Siapapun bisa belajar, siapapun bisa berkembang, siapapun bisa memperbaiki masa depannya, asalkan dia mau mengubah pola pikir dan kebiasaannya. Dunia ini penuh dengan contoh orang-orang yang memulai dari nol, bahkan dari titik minus, tapi akhirnya bisa mandiri secara finansial karena mereka tidak membatasi diri mereka sendiri. Kamu bukan hasil dari masa lalumu. Kamu adalah hasil dari keputusan-keputusan yang kamu ambil hari ini. Dan jika hari ini kamu memutuskan untuk berpikir dengan cara yang baru, maka kamu sedang membuka jalan menuju kehidupan finansial yang lebih baik. Sekarang, mari kita bahas tentang mindset memberi. Ini juga sering disalahpahami. Banyak orang berpikir bahwa kalau mereka memberi, maka uang mereka akan berkurang. Bahwa kebaikan finansial hanya bisa dilakukan kalau kamu sudah kaya raya. Padahal, kebiasaan memberi bukan soal jumlah, tapi soal sikap hati. Memberi melatih kita untuk tidak dikendalikan oleh uang. Memberi melatih kita untuk sadar bahwa rezeki itu bukan untuk ditumpuk, tapi untuk dimanfaatkan sebaik mungkin, termasuk untuk kebaikan. Ketika kamu memberi dengan tulus, kamu sedang membangun relasi sosial yang kuat. Kamu sedang menanam nilai dalam hidupmu. Dan seringkali, kamu juga sedang membuka pintu-pintu rezeki yang tidak terlihat. Memberi bukan soal membuang uang, tapi tentang menciptakan aliran kebaikan yang bisa kembali ke hidupmu dalam bentuk yang berbeda. Tapi tentu saja, memberi juga harus dengan bijak. Jangan sampai karena ingin terlihat dermawan, kamu justru mengorbankan stabilitas finansialmu sendiri. Jangan memberi karena gengsi. Jangan memberi dengan motif ingin dipuji. Berilah karena kamu memang siap dan kamu tahu bahwa kebaikan itu adalah bagian dari prinsip hidupmu, bukan sekadar simbol. Akhirnya, semua kembali pada satu titik. Kamu adalah pengendali utama dari masa depan finansialmu. Tidak ada orang lain yang bisa menjalani proses ini untukmu. Tidak ada sistem ajaib yang bisa menyulap keuanganmu dalam semalam. Tapi jika kamu mau mengubah mindset MU hari ini, maka kamu sedang mempersiapkan hidup yang jauh lebih baik esok hari. Perubahan tidak harus langsung besar, tapi harus konsisten. Satu perubahan kecil, kalau dilakukan setiap hari, bisa membawa perubahan besar dalam 1 tahun. Jangan remehkan kekuatan perbaikan kecil yang kamu lakukan terus-menerus. Karena dalam dunia keuangan, disiplin adalah salah satu bentuk keajaiban yang nyata. Ada satu hal yang sering diabaikan ketika membahas mindset finansial, bagaimana kamu memandang waktu. Banyak orang terlalu fokus pada uang, tetapi lupa bahwa aset yang paling berharga dalam hidup bukan sekadar uang, melainkan waktu. Karena waktu adalah sesuatu yang tidak bisa dibeli kembali. Dan ironisnya, banyak orang mengorbankan waktunya demi uang, tapi menggunakan uang itu untuk menambal luka karena kehilangan waktu. Pernah nggak kamu merasa hidupmu cuma habis untuk mengejar pemasukan, tapi kamu kehilangan momen bersama keluarga, kehilangan waktu untuk merawat diri, kehilangan kedamaian karena terlalu sibuk mengejar target demi target? Mindset finansial yang sehat harus memasukkan waktu sebagai variabel utama. Bahwa kekayaan bukan hanya soal angka di rekening, tapi juga tentang berapa banyak waktu berkualitas yang bisa kamu nikmati dalam hidupmu. Maka dari itu,
Penting untuk kamu bertanya, bagaimana kamu menggunakan waktumu hari ini? Apakah waktumu habis hanya untuk bertahan hidup? Atau kamu sudah menggunakan waktumu untuk membangun sesuatu yang akan memberimu kebebasan di masa depan? Apakah kamu sedang menukar waktumu dengan uang yang habis begitu saja? Atau kamu menukar waktumu untuk membangun aset yang kelak akan bekerja untukmu? Ketika kamu punya mindset jangka panjang, kamu akan mulai mengarahkan waktumu ke aktivitas yang tidak hanya menghasilkan, tapi juga membangun. Kamu mulai belajar hal baru. Kamu mulai menata ulang cara kerja. Kamu mulai menolak proyek-proyek yang hanya menghabiskan energi tanpa hasil jangka panjang. Kamu lebih selektif. Karena kamu tahu, waktu yang kamu miliki terbatas, dan tidak semuanya harus digunakan untuk mengejar uang secara membabi buta. Lalu, kita perlu menyinggung soal mindset tentang kegagalan. Banyak orang takut gagal, dan karena takut gagal, mereka tidak pernah berani memulai. Mereka menunda investasi karena takut rugi. Mereka tidak membuka usaha karena takut bangkrut. Mereka tidak mengambil peluang karena takut dibilang bodoh kalau ternyata tidak berhasil. Akibatnya, mereka tidak kemana-mana. Mereka tetap di tempat yang sama, dengan rasa aman palsu yang sebenarnya membatasi. Padahal, kegagalan adalah bagian penting dalam proses belajar. Hampir semua orang sukses pernah gagal. Bedanya, mereka tidak menjadikan kegagalan sebagai akhir. Mereka menjadikannya sebagai pelajaran. Dan mereka terus mencoba. Mindset yang sehat tidak melihat kegagalan sebagai aib, tapi sebagai bahan bakar untuk tumbuh. Kalau kamu pernah rugi saat berinvestasi, jangan berhenti. Evaluasi. Pelajari kesalahannya. Lalu mulai lagi dengan pengetahuan yang lebih baik. Kalau kamu pernah gagal dalam bisnis, jangan langsung putus asa. Mungkin kamu hanya perlu ganti strategi. Atau mungkin waktunya belum tepat. Tapi jangan biarkan satu kegagalan membuatmu berhenti membangun masa depan finansialmu. Selain itu, penting juga untuk membangun mindset kolaboratif. Banyak orang berpikir bahwa kesuksesan finansial adalah perjuangan pribadi. Bahwa kita harus sukses sendiri. Bahwa minta bantuan atau bekerja sama adalah tanda kelemahan. Padahal, di zaman sekarang, kolaborasi adalah kunci untuk bertumbuh lebih cepat. Belajarlah untuk bekerja sama dengan orang lain. Cari teman belajar keuangan. Bangun jaringan. Ikut komunitas. Buka obrolan tentang uang dengan pasangan secara jujur dan terbuka. Karena seringkali, perspektif orang lain bisa membuka matamu tentang sesuatu yang belum kamu sadari. Dan ketika kamu dikelilingi oleh orang-orang yang juga ingin bertumbuh, kamu akan lebih termotivasi untuk terus belajar dan berkembang. Mindset kolaboratif juga menciptakan lingkungan yang saling mendukung. Kamu tidak merasa sendirian dalam perjalanan finansialmu. Kamu punya tempat untuk berbagi, bertanya, dan mendapatkan masukan. Dan kamu bisa saling mengingatkan untuk tetap konsisten di jalan yang benar. Ada juga mindset minimalis yang patut dibicarakan. Di tengah dunia yang penuh distraksi dan godaan konsumsi, banyak orang mulai menyadari bahwa kebahagiaan tidak datang dari kepemilikan barang sebanyak-banyaknya. Justru kadang, semakin banyak yang kita punya, semakin besar beban kita. Mindset minimalis mengajarkan kita untuk fokus pada hal yang benar-benar penting. Bahwa kamu tidak perlu memiliki segalanya untuk merasa cukup. Ketika kamu mulai menata hidup dengan pendekatan minimalis, kamu lebih bijak dalam mengatur uang. Kamu tidak mudah tergoda oleh diskon besar, tren terbaru, atau iklan-iklan yang membuatmu merasa kurang. Kamu belajar untuk puas dengan yang ada, sambil tetap berusaha untuk memperbaiki diri secara sadar. Kamu lebih tenang, karena kamu tidak lagi hidup untuk memuaskan ekspektasi orang lain. Dan justru dengan hidup lebih sederhana, kamu punya ruang lebih besar untuk menabung, berinvestasi, dan membangun dana cadangan. Kamu tidak lagi merasa terbebani oleh cicilan barang-barang yang sebenarnya tidak kamu butuhkan. Kamu lebih fleksibel dalam mengambil keputusan finansial, karena kamu tidak terlalu terikat pada gaya hidup yang harus terus dipertahankan. Kita juga tidak boleh lupa dengan mindset grateful atau rasa syukur. Ini bukan hal remeh. Rasa syukur yang tulus bisa menjadi fondasi yang sangat kuat dalam pengelolaan keuangan. Ketika kamu bersyukur atas yang kamu punya, kamu lebih mudah merasa cukup. Kamu lebih tenang. Kamu tidak panik ketika ada masalah keuangan,
Karena kamu tahu bahwa kamu masih punya hal-hal yang bisa disyukuri. Kamu tidak silau oleh pencapaian orang lain, karena kamu tahu setiap orang punya jalan hidup masing-masing. Syukur membuatmu lebih menghargai proses. Dan ketika kamu menghargai proses, kamu akan lebih konsisten, lebih disiplin, lebih bijak dalam setiap keputusan keuangan. Kamu tahu bahwa kekayaan sejati tidak hanya datang dari luar, tapi juga dari dalam. Dari pikiran yang damai, dari hati yang lapang, dan dari hidup yang penuh makna. Sebaliknya, ketika kamu hidup dalam ketidakpuasan terus-menerus, kamu akan merasa semua yang kamu lakukan tidak pernah cukup. Kamu jadi terjebak dalam perlombaan tanpa garis akhir. Kamu akan terus membandingkan, terus mengejar, dan terus merasa tertinggal. Sampai akhirnya kamu lupa bahwa hidup ini bukan hanya tentang mengejar, tapi juga tentang menikmati. Dan akhirnya, kita tiba pada satu mindset yang paling penting untuk dijaga sepanjang hidup, mindset bertumbuh. Mindset yang percaya bahwa kemampuan kita tidak tetap, bahwa kita bisa belajar, bahwa kita bisa berkembang, bahwa kita bisa jadi lebih baik dari hari ke hari. Mindset ini adalah fondasi dari semua perubahan finansial yang sehat. Ketika kamu percaya bahwa dirimu bisa berubah, kamu akan mulai berani melangkah. Kamu akan mulai belajar. Kamu akan mulai mengatur ulang hidupmu. Kamu akan mulai mengambil tanggung jawab penuh atas masa depanmu sendiri. Dengan mindset bertumbuh, kamu tidak lagi menyalahkan masa lalu. Kamu tidak lagi membandingkan diri dengan orang lain. Kamu tidak lagi takut gagal. Kamu tidak lagi menunggu keajaiban datang dari luar. Kamu tahu bahwa perubahan itu datang dari dirimu sendiri. Dan itu cukup. Sampai di titik ini, kamu mungkin mulai menyadari satu hal penting, bahwa perubahan finansial yang kamu harapkan tidak akan terjadi jika kamu hanya terus berada di tempat yang sama, dengan pola pikir yang sama, dan kebiasaan yang sama. Kamu bisa menonton 100 video motivasi, membaca puluhan buku keuangan, mengikuti berbagai seminar dan workshop, tapi jika kamu tidak mulai mengubah cara berpikirmu, semuanya hanya akan jadi pengetahuan kosong. Mindset bukan hal yang langsung terlihat. Ia tidak seperti saldo di rekening yang bisa kamu cek kapan saja. Tapi mindset itulah yang secara diam-diam mengendalikan semua keputusan keuangan yang kamu buat setiap hari. Mindset itulah yang membuatmu memilih untuk menabung atau menghamburkan. Mindset itulah yang membuatmu berani mengambil peluang atau terus berada di zona nyaman. Mindset itulah yang membentuk masa depanmu, entah kamu sadari atau tidak. Karena itu, mengubah mindset bukan pilihan. Itu keharusan. Jika kamu ingin lepas dari tekanan hidup yang terus berulang. Jika kamu ingin keluar dari lingkaran penghasilan habis stres yang melelahkan itu. Jika kamu ingin menciptakan kehidupan yang lebih tenang, lebih mapan, dan lebih bermakna. Tentu, ini tidak mudah. Tidak instan, dan tidak semua orang berani melakukannya. Tapi kalau kamu mau, kamu bisa jadi bagian kecil dari kelompok orang yang tidak hanya mengikuti arus, tapi memilih untuk menciptakan arusnya sendiri. Kamu tidak harus sempurna. Kamu cukup sadar. Kamu cukup mau belajar. Kamu cukup bersedia menjalani prosesnya. Mungkin kamu pernah melakukan kesalahan finansial. Mungkin kamu pernah ditipu. Mungkin kamu pernah terpuruk karena utang. Mungkin kamu pernah mengalami kegagalan dalam usaha. Tapi semua itu bukan akhir cerita. Justru dari sana kamu bisa memulai ulang, kali ini dengan pemahaman yang lebih dalam dan mental yang lebih matang. Pahami bahwa hidup bukan tentang sempurna, tapi tentang tumbuh. Tentang membuat pilihan-pilihan kecil setiap hari yang, jika dikumpulkan dalam waktu cukup lama, akan membawa perubahan besar. Pilihan untuk menunda belanja. Pilihan untuk menyisihkan sedikit dari penghasilan. Pilihan untuk belajar keuangan walau sedikit demi sedikit. Pilihan untuk jujur pada diri sendiri. Pilihan untuk berkata, cukup, di tengah godaan konsumsi. Dan kamu tidak sendirian dalam perjalanan ini. Banyak orang yang juga sedang berjuang. Banyak orang yang juga sedang mencoba menata hidupnya. Banyak orang yang juga sedang belajar untuk tidak lagi takut dengan uang, tapi belajar menjadikannya sebagai sahabat yang bekerja sama untuk mencapai hidup yang lebih tenang. Sekarang, bayangkan dirimu 10 tahun dari sekarang. Bayangkan kamu bangun pagi tanpa rasa panik karena tagihan. Tanpa rasa khawatir karena saldo rekening.
tanpa harus menghindari panggilan telepon karena ditagih utang. Bayangkan kamu punya cukup simpanan, cukup aset, cukup penghasilan pasif. Kamu bisa memilih pekerjaan yang kamu sukai, bukan sekadar yang kamu butuhkan. Kamu bisa membantu keluargamu, bukan jadi beban mereka. Kamu bisa memberi kepada yang membutuhkan tanpa harus takut kekurangan. Semua itu bukan mimpi kosong. Itu bisa jadi kenyataan, kalau kamu mulai dari hari ini. Dari perubahan kecil. Dari mengubah satu pola pikir demi pola pikir. Dari membangun kebiasaan baru yang lebih sehat secara finansial. Dari tidak lagi menyalahkan orang lain, tapi mulai mengambil tanggung jawab penuh atas hidupmu sendiri. Tidak ada orang lain yang bisa menyelamatkanmu selain dirimu sendiri. Tidak ada sistem ajaib. Tidak ada jurus kilat. Tapi kamu punya satu kekuatan yang sangat besar. Kemampuan untuk memutuskan. Kemampuan untuk berubah. Kemampuan untuk berkata, cukup sampai di sini, aku tidak mau hidup seperti ini terus. Kamu tidak perlu menunggu kondisi sempurna. Tidak perlu menunggu kaya dulu untuk belajar mengatur keuangan. Tidak perlu menunggu utang lunas dulu untuk mulai menabung. Tidak perlu menunggu mood bagus dulu untuk belajar investasi. Lakukan sekarang. Mulai dari titik di mana kamu berdiri. Dengan segala keterbatasan yang ada, tetap bisa jadi awal yang baik. Uang memang bukan segalanya. Tapi cara kamu memperlakukan uang bisa menentukan segalanya. Bisa menentukan kualitas hidupmu. Bisa menentukan kesehatan mentalmu. Bisa menentukan masa depan anak-anakmu. Dan bisa menentukan seberapa jauh kamu bisa berkembang sebagai manusia yang merdeka secara finansial. Ingat, perubahan itu tidak datang karena niat saja. Tapi dari keputusan. Dari tindakan nyata, dari konsistensi, dan dari mindset yang tepat. Hari ini, kamu bisa terus menjalani hidup seperti biasa, atau kamu bisa memilih untuk mengubah cara berpikirmu tentang uang, dan memulai perjalanan baru menuju kehidupan finansial yang lebih baik. Keputusan itu ada di tanganmu.